kembali lagi di channel Keluarga Faisal Muadzin. Jangan lupa ya untuk di like, comment, share, dan juga di subscribe. Channel apa Bi? Keluarga Faisal Muadzin, agar kita semakin semangat membuat video. Oke. Sekarang lagi musim apa? Ya musim kok gitu ya, musim kor. Di musim pandemi lah sing sarehat ya semuanya. Jaga kesehatan, jaga imun, jangan terlalu cemas. Gak banyak banget yang kasus perceraian ya, bisa dibilang kayak gitu. Katanya karena banyak work from home, jadi banyak cekcok sama ya pasangan, akhirnya berpisah seperti itu. Sampai ada nih public figure yang akhir-akhir ini banget, masih muda banget, terus dia berpisah gitu dengan pasangannya, sampai orang-orang banyak yang nggak menyangka kok mereka bisa pisah ya, padahal dalam kayaknya nggak mungkin nih pisah gitu. Di video kali ini kita mau tahu nih, orang ketiga pengen tahu dulu tuh, Abi, Kang Faisal tuh gimana sih untuk bisa ada niatan nikah muda, ada niatan melamar seorang gadis, ada niatan menikah di usia muda, itu tuh seperti apa gitu. Nah itu apa motivasi tentang pernikahan menurut Kang Faisal sendiri gitu? Dulu kalau saya ada keinginan untuk nikah itu pas dari SMA, atau dulu kan di Madrasah Aliyah. Nah, karena di lingkungan rohis, nah jadi kita tuh nggak mau pacaran, ya takut lah ya kalau misalkan kita udah paham gitu dampaknya atau hukumannya pacaran tuh apa. Nah kan wala taqrabu zina kan seperti itu, janganlah mendekati zina. Pacaran itu kan mendekati zina, bahkan parah-parahnya itu bisa sampai zina. Karena lingkungan kita rohis, terus ada kakak kelas dulu tuh waktu saya MA ya, Madrasah Aliyah, ada kakak kelas ternyata masih muda ya, udah nikah gitu. Jadi nikahnya tuh dari kelas 1 semester 2. Nah itu kan jadi membuat para anggota rohis teh penasaran gitu, kok bisa ya dengan semudah itu, usia mungkin sekitar 15 atau 16-an lah, itu bisa kayak gitu. Jadi nah kita ada keinginan tuh, wah termotivasi di sana juga gitu kan, bisa gening ternyata. Cuman kan ya namanya anak muda, mungkin girohnya masih semangat ya. Kita juga sadar bahwa nikah itu butuh ilmu gitu. Jadi pas awal-awal ingin nikah mah itu. Oh, jadi berawal dari memang lingkungan pas SMA itu ada kakak tingkat yang menikah di usia muda gitu. Setelah lihat kakak tingkat itu, keinginan buat nikah muda itu di usia berapa tuh? Keinginan untuk nikah tuh dari usia kisaran 16 tahunan lah ya. 15 lebih, hampir 16 tahun. Kelas 2 SMA berarti. Kelas 1 akhir. Kelas 2 SMA. Jadi ingin nikah, dan ya mulailah dari sana kita belajar gitu gimana kewajiban-kewajiban khususnya bagi seorang suami itu seperti apa, terus pernikahan itu seperti apa, tanggung jawab dan hak-haknya kita harus pelajari. Jadi mulai dari sana tuh ngumpulin ilmu lah, ngumpulin bekal gitu ya termasuk materi. Mungkin ya kita meskipun masih SMA atau Madrasah Aliyah ya diupayakan juga gitu, buat kan kalau saya pribadi suka jualan, kita jualan apapun yang menghasilkan, dan ya alhamdulillah juga bisa dapat lah gitu ya uang jajan gitu dari jualan itu. Nah itu kan jadi ada motivasi gitu, oh gening bisa gening kalau kita ada keinginan mah gitu. Dan dari sana gitu Mi. Nah, itu di masa-masa aliyah ya, masa-masa SMA. Nah, setelah itu kan masuk kuliah ya. Masuk kuliah, teman-teman baru, lingkungan baru, terus suasana baru dan lainnya gitu. Untuk keinginan nikah muda itu masih ada nggak? Atau bahkan menciut, jadi oh kok kayaknya asikan pacaran nih, atau mau nyoba pacaran atau gimana tuh? Kalau pacaran sih ya alhamdulillah, karena lingkungannya alhamdulillah kondusif gitu, nggak banyak yang pacaran. Mungkin ada beberapa, cuman kita alhamdulillah enggak. Jadi
takut dah kalau pacaran teh kan, tahu itu pegangan tangan tuh istilahnya lebih baik memegang bara api neraka daripada memegang tangan wanita yang belum halal gitu. Nah itu kan tuh kita ada kekhawatiran tuh. Nah makanya pas kuliah, masuk kuliah, niat tetap gitu, makan lebih termotivasi. Kenapa? Karena dulu tuh pas beli jus, Jus. pernah beli jus di daerah Gerlong. Nah itu tuh ada gitu, ya sepasang gitu ya, kayaknya masih mahasiswa gitu, pakai jaket UPI, pokoknya pakai jaket organisasi UPI, terus pegangan tangan, terus si Nana kan ya UKM lah ya, keislaman ya, ya kemungkinan besar kan itu nikah gitu, makanya ya baper lah ya, namanya juga anak muda gitu. Awal kuliah makin menguatkan gitu, menguatkan niat, terus ikhtiarnya juga ditambah, ilmu, terus materi ya, kita pokoknya dimaksimalkan, dan juga jangan lupa minta bimbingan gitu sama Allah. Bisi ya Allah ya teh, dari setan bukan gitu ya, takut dari setan gitu ya, karena kan nafsu gitu, kita banyak nafsunya daripada niat yang benarnya. Nah kita mencoba membersihkan itu gitu, istikharah gitu, dan coba cari petunjuk gitu ke guru-guru kita ya, kayak gitu lah Mi. Jadi supaya bener-bener bulat gitu tekad teh untuk menikah gitu. Jadi pas masuk kuliah bahkan makin semangat gitu ya niatannya. Jadi Abi ada niatan serius nikah di usia berapa tuh waktu kuliah? Untuk seriusnya, jadi kan pas di SMA itu keinginan ya, keinginan dibarengi dengan ikhtiar. Nah pas ingin bener-bener mantepnya itu usia 19, 18 19 tahunan lah kurang lebih, pas lihat Umi gitu. Jadi kan kalau kata guru saya, itu harus ada kecenderungan untuk menikah, itu kan ada kecenderungan, itu wajar. Yang tidak wajar itu adalah nafsu ya, beda ya, nafsu sama kecenderungan. Kecenderungan itu sudut pandangnya tuh lebih ke, oh ternyata misalkan kita tahu si akhwat itu guru ngaji misalkan ya, guru ngaji terus pakaiannya bener gitu, menutup aurat. Nah terus kita ada ketertarikan gitu, di samping mungkin wajahnya cantik misalkannya, atau ya pokoknya fisiknya bagus, cuman kecenderungannya tuh dari sana baik, terus beliau guru ngaji, terus pakaiannya bener. Nah itu kecenderungan. Tapi kalau nafsu ya ngarah ke hal-hal yang negatif gitu, contohnya misalkan auratnya dan lain sebagainya. Nah gitu Mi maksudnya teh. Jadi kan kita bisa nilai sendiri lah mana kecenderungan mana nafsu. Nah, jadi kurang lebih 19 tahun, cenderung ngelihat Umi ya. Ada banyak perempuan mas sebetulnya, cuman entah kenapa mungkin gitu juga ya kalau misalkan suka gitu ya sama lawan jenis. Nah jadi ketika melihat tuh ada kecenderungan, itulah kita ikhtiarkan, dikonsulkan sama Allah, diistikharahkan. Ya Allah ini teh bener ente gitu, bisi iya teh setan gitu nya. Nah itu takut kayak gitu. Nah jadi dari sana mantep lah 19 tahun, pokoknya mah bismillah we gitu ya, memberanikan diri gitu kan. Alhamdulillah sebelumnya atau pada saat itu ya alhamdulillah ikhtiar cari materi alhamdulillah sedang dijalani, terus ilmu juga alhamdulillah ngereyeh gitu ya, belajar ke guru, terus kita juga belajar yang kita pahami ya, pokoknya mah ikhtiarnya juga dimaksimalkan, dan doa juga, istikharah, minta petunjuk sama Allahnya juga dimaksimalkan. Terus lingkungan dulu gimana tuh? Lingkungan pada saat tahu pengen nikah di usia muda, usia 19 tahun pengen nikah. Itu nikah usia muda banget sih 19 tahunnya untuk laki-laki gitu ya. Soalnya kan kalau perempuan banyak banget nikah yang 19 tahun, tapi kalau untuk laki-laki kan umur 19 tahun tuh ada umur yang sangat-sangat masih muda. Bahkan mungkin banyak banget yang umur 19 tahun tuh belum mateng. Nah, kayak gitu. Ya belum mateng secara pikiran, maksudnya secara pemikirannya,
terus belum bisa memecahkan masalah dan lain sebagainya kan. Kalau untuk perempuan kan, kalau untuk perempuan umur 19 tahun itu ya sah-sah aja, karena memang itu tergantung Dibimbing lah ya perempuannya, ya yang diarahkan. siapa yang membimbing dia gitu. Nah, itu lingkungan keluarga gimana tuh saat tahu pengen nikah usia 19 tahun? Baik itu lingkungan keluarga, orang tua, lingkungan saudara-saudara, bahkan lingkungan teman-teman. Gitu gimana? Oke. Kalau lingkungan sih dulu sempet ya pas di kelas di kuliah, terus kata dosen teh, ya kalau penampilan saya sih memang kayak gini ya dari MA kelas 1 juga memang suka sih pakai koko, pakai celana, isinya celana apa sih, celana formal teh, celana bahan gitu ya, Bahan hitam. celana bahan gitu, padahal semua celana juga pakai bahan cuman tah dibilangnya celana bahan. Nah, terus dosen teh bilang gitu, di sini ada yang udah nikah tiba-tiba kayak gitu ya. Nah, biasanya tuh tiba-tiba kayak Faisal tuh yang suka diam-diam ternyata nikah duluan. Ya kalau saya mah aminin aja gitu ya, karena dulu kan belum belum nikah, ya aminin aja. Dan memang betul gitu, saya paling duluan di angkatan teh nikah gitu. Nah, eh, kalau lingkungan keluarga ya pasti mungkin sedikit bertolak belakang. Rata-rata ya, mungkin rata-rata juga kayak gitu. Ya bilang lah, beresin dulu kuliah, terus karir dulu lah, atau misalkan cari uang dulu dan lain-lain. Memang itu normal. Cuman kita memang harus meyakinkan, karena lingkungan keluarga juga, bapak saya nikahnya tuh memang agak umuran, kurang lebih 30 lebih lah, kurang lebih 32 sampai 34 kurang lebih ya. Ya pokoknya buat usia 30 mah lumayan lah ya berumur gitu. Kalau kalau mama memang 20 tahunan. Nah, makanya beda gitu kan dengan kita. Kita lingkungannya kayak gitu, yang rata-rata nikah muda, sedangkan orang tua enggak. Masih bujang main lah. Nah, sehingga kita harus harus meyakinkan gitu, meyakinkan orang tua, meyakinkan lingkungan bahwa kita teh nggak main-main gitu. Apakah dari kedewasaan, apakah dari ibadah gitunya, sing getol ke masjid. Ya itu mah bukan berarti kita mau nikah terus getol ke masjid gitu, bukan. Tapi ya kita benar-benar harus harus membuktikan gitu. Terus kita harus ada penghasilan itu, meskipun nggak besar, cuman kan itu jadi modal gitu, dikit-dikit ya nggak apa-apa dah, yang penting mah mas kawin mah ada gitu ya, bukan berarti harus mahal, cuman itu dari ikhtiar kita. Nah, itulah kita harus meyakinkan sehingga pada akhirnya luluh gitu. Si lingkungan teh, oh gini bener Faisal teh mau nikah teh gitu, nggak main-main gitu kan. Orang tua yang akhirnya mungkin bertolak belakang jadi itu mengikuti keinginan kita, lingkungan juga yang asalnya mungkin sedikit bertolak belakang juga, ya akhirnya bisa juga menyesuaikan. Jadi ya kembali ke kitanya lagi gitu, harus meyakinkan secara materi, secara ilmu, kedewasaan itu harus betul-betul dimantepkan gitu. Oh gitu. Jadi memang kita juga harus untuk meyakinkan lingkungan, keluarga dan semuanya. Jadi kita juga harus memantaskan diri gitu. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, untuk pertanyaan terakhir. Jadi gimana nih buat pesan-pesan buat para laki-laki mungkin ya di luar sana yang tadinya yang masih bingung mau nikah di usia muda. Ya, jadi kalau pesan saya sih, kalau misalkan melihat fenomena sekarang ya, banyak yang anak muda atau pasangan muda terus cerai, itu bukan salah nikahnya sebetulnya, cuman yang salahnya tuh masalah kurangnya bekal tuh, belum siap bener-bener nih. Jadi bukan masalah usia aja sebetulnya. Kalau misalkan memang ada yang bahkan nikah pun dari 15 tahun itu ya, tapi memang udah dewasa sampai sekarang harmonis, keluarganya, anaknya alhamdulillah banyak ada.
Ya, jadi masalahnya tuh bukan di nikah mudanya, tapi masalah kepribadinya masing-masing gitu. Kalaupun misalkan yang usia 30 tahunan gitu ya, udah matang secara usia, secara angka ini, tapi pada akhirnya cerai itu kan bukan masalah ininya kan, bukan masalah usia berarti, tapi masalah pribadi masing-masing. Yang ada usia 30 tahunan belum siap, ada yang belum dewasa masih suka main. Nah itu, jadi jangan takut teman-teman kalau misalkan nikah muda, tapi memang harus dipertimbangkan gitu, jangan asal juga. Jadi jangan karena lihat lingkungan juga nih, misalkan dulu saya lingkungan suka nikah, lingkungan banyak yang nikah gitu, nikah muda, terus langsung aja tanpa persiapan, tanpa materinya, tanpa kita pertimbangan misalkan keluarga dan lain-lain. Nah itu jangan. Temen saya nikah nikah muda lah ya, usia 18 tahunan kurang lebih, terus 3 minggu setelahnya cerai. Padahal nikahnya teh dengan, ya pokoknya orang berada, walimahnya rame, itu sangat disayangkan. Jadi masalahnya tuh bukan mudanya, bukan, tapi kurangnya persiapan, ilmu, materi, dan juga kedewasaan kita. Udah benar-benar siap ya dari segi ilmu, materi, kedewasaan, dan juga bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Ya bismillah, niat lillahi ta'ala, menikah menyempurnakan agama ya, terus pahala juga berlipat. Bismillah lillahi ta'ala, pasti Allah bantu gitu ya. Jadi kalau untuk akhwat, untuk suaminya gitu ya, kira-kira itu laki-lakinya tuh soleh atau enggak, betul-betul soleh atau enggak, dewasa atau enggak. Nah itu bisa tipsnya nih ya, ke orang ketiga gitu, misalkan teman atau misalkan saudara. Nah itu kan butuh proses ya, nggak bisa sehari seminggu, nggak bisa, karena kan takutnya nggak clear nih informasinya. Nah itu harus benar-benar dapetin informasi yang real gitu kan. Informasinya tuh didapatkan dari orang ketiga gitu, benar-benar gitu, benar-benar cari tahu, dan beberapa orang, jangan satu orang gitu ya, minimal 3 orang lah. Nah jadi bisa memantapkan gitu pilihannya kan. Tapi salah juga kalau misalkan dari awal udah terlalu jatuh cinta gitu. Itu nggak ada pilihan lain biasanya gitu, udah itu nggak kemana-mana gitu. Nah jadi harus benar-benar legowo gitu ya, kalau memang tidak cocok, ternyata kata orang lain, oh ini ada yang kurang bagus lah dari segi akhlaknya, minta juga pendapat dari guru, dari orang yang bijaksana, dari orang dewasa gitu. Jadi bukan dari hasil kita doang gitu, tapi juga ada pertimbangan dari orang yang soleh, orang solihah gitu. Jadi itu tadi teman-teman sharing tentang dulu Pengalaman lah ini mah, ya, pengalaman ambil yang baiknya. ya, pengalaman Kang Faisal dulu ketika memutuskan untuk menikah di usia yang sangat muda, 19 tahun. Tuh buat teman-teman semuanya yang sekarang usia 19 tahun, atau sekarang ada nih ternyata ada seorang pria yang mau meminang, usianya masih muda banget nih, 19 tahun. Bener gak sih dia bisa membimbing aku gitu? Atau lakinya masih muda banget, 19 tahun gitu. Kesimpulannya nggak apa-apa ya, selama dia dewasa, dia punya ilmu dalam artian ilmu rumah tangga, terus dia juga ada materi dalam artian dia punya usaha untuk menghidupi, karena kan memang rumah tangga itu kan juga kita butuh makan minum ya. Tapi memang pernikahan itu adalah ibadah terpanjang, dan dengan menikah juga kita ajang untuk mendewasakan diri juga gitu teman-teman, mendewasakan diri untuk bareng-bareng gitu. Oke, itu aja sharing-sharing kita untuk hari ini, untuk sesi ini. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, tekan tombol lonceng ting supaya dapat pemberitahuan baru, konten apa yang kita akan sharing untuk kedepannya. Ya benar-benar. Komen di bawah juga ya konten apa yang mau kita sharing kedepannya, dan mungkin ada pertanyaan apa. Insya Allah kita bakal bikin konten untuk sharing berikutnya gitu. Ya benar-benar bermanfaat ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.